والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa 'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita berada di akhir daripada bab ma jaa'a fi ruqa wat tamaim. Langsung saja kita baca barakallahu fikum. As-su'al, pertanyaan, makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, hal hadzal ajru fi haqqi hidayatil kuffar aw ya'um? Makna ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada salah seorang satu saja dengan sebab kamu, maksudnya dengan sebab dakwahmu, kemudian Allah taala memberikan hidayah satu orang, apakah pahala di sini hanya diperoleh pada hak hidayah orang kufar, memberikan hidayah kepada orang kufar, atau umum? Umum itu maksudnya ada orang awam kita dakwai, kemudian mengenal dakwah salafiyah atau dakwah Ahlussunnah misalkan. Tidak harus orang kufar, atau ini hanya khusus ketika memberikan hidayah orang kufar menganut agama Islam, itu pertanyaannya. Umum atau khusus gitu loh. Al-jawab, jawabannya al-haditsu fil kuffar fil yahud. Hadisnya ini berkaitan masalah orang-orang kufar dan juga orang Yahud maksudnya. Qalahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atsahu ilal yahud. Karena saat itu di Khaybar ketika Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, barakallahu fikum, di sana banyak orang-orang Yahud. Nah, kita lihat al-haditsu fil kuffar fil yahud. Hadisnya ini berkaitan mengenai orang-orang kufar dan juga orang Yahud. Maksudnya orang kufar sini adalah orang Yahud. Qalahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atsahu ilal yahud. Rasulullah SAW mengucapkan ucapan ini tatkala Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib kepada orang Yahud. Al-maksud man yahtadi minhum. Maksud yang diinginkan di sini adalah orang yang mendapatkan hidayah di antara mereka. Lakin idza hadahullahu an maksiatin fatarakaha bisababi da'watika yakunu lahu ajrun azim. Akan tetapi apabila Allah Taala memberikan hidayah kepada seseorang dari suatu kemaksiatan kemudian dia meninggalkannya dengan sebab dakwahmu, yakunu lahu ajrun azim, maka dia mendapatkan pahala yang besar. La mani'a min an ya'ummahu lil hadis as-sabiq man dalla ala khair. Di sini tidak ada penghalang, tidak ada penghalang untuk dimaknakan umum hadis tersebut, yaitu masuk dalam apa hadis man dalla ala khair. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, umum sifatnya. Kebaikan tersebut ditunjukkan kepada orang kufar akhirnya menganut agama Islam, atau ditunjukkan kepada orang ahlul ma'asi akhirnya meninggalkan kemaksiatan tersebut. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Yang kedua, as-su'al. Ma hukmu ta'liqit tamaim minal ayatil qur'aniyah litabarruk biha aw lita'widhil atfal biha? Apa hukumnya menggantungkan jimat-jimat yang sumbernya dari ayat-ayat Al-Qur'an, tujuannya adalah untuk mencari berkah dengannya atau untuk melindungi, minta perlindungan anak-anak kecil dari gangguan? Maksudnya digantungkan, dikalungkan kepada anak-anak untuk apa? Nah, barakallahu fikum, minta perlindungan dengan jimat tersebut. Allahu musta'an. Al-jawab, jawabannya la yajuzu ta'liqut tamaim lal ayat wala ghairuha. Tidak diperbolehkan menggantungkan jimat-jimat tidak yang sumbernya dari ayat-ayat, tidak pula dari yang lainnya. Maksudnya yang ayat Al-Qur'an aja enggak boleh, apalagi yang lainnya, istilahnya gitu.
La yajuzu ta'liq, enggak boleh menggantungkannya, mengalungkannya, enggak boleh, haram. Walau 'alal atfal, walaupun itu pun dikalungkan, digantungkan pada anak-anak kecil enggak boleh juga. Walakin yu'awwidhuna wa ya'udzuhum abuhum aw ummuhum 'indan naum. Akan tapi hendaknya mereka memintakan perlindungan dan juga membacakan perlindungan kepada mereka, itu siapa? Bapak mereka atau ibu mereka ketika hendak tidur. U'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli 'ainin lamah. Dimintakan perlindungan di situ. Nah, dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ucapan Allah taala yang sempurna dan juga dari penyakit ain yang menyakitkan, karena yang namanya ain itu ada. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wal ainu haqqun. Bahwasanya ain itu benar-benar ada wujudnya. Karena Nabi SAW ya'udhu al-Hasan wal Husain bihada at-ta'awud. Dahulu Rasulullah SAW memintakan perlindungan Hasan dan Husain dengan apa? Dengan perlindungan ini. Yaqul u'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah 'indan naum aw fi ayyi makan. Jadi doa ini bagus sekali ya. Nah, barakallahu fikum, baik ketika mau tidur maupun di tempat yang lainnya, walaupun di sana ada doa-doa yang lain, ini pun dibaca tidak masalah. Intinya apa? Barakallahu fikum, intinya jangan menggunakan apa? Jimat-jimat atau yang semisalnya. As-su'al, pertanyaan berikutnya. Hal warada anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqa aw ruqiyah? Apakah telah datang dalil bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah meruqyah atau diruqyah? Al-jawab, jawabannya na'am, iya. An-Nabi SAW raqa wa ruqyah. Rasulullah SAW pernah meruqyah dan juga pernah diruqyah. Nah, jadi beliau SAW pernah diruqyah dan juga pernah meruqyah. Amal kitabah, kaunuhu yaktub fi waraqah aw fi sahn. Adapun mengenai tulisan, ya, keadaan beliau menulis di kertas atau di suatu sahn, itu bejana atau nampan. Hadza fa'alahu ba'dus salaf. Ini barakallahu fikum dilakukan sebagian para salaf. Barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana maksudnya? Barakallahu fikum hafizakumullah. Maksudnya afanan ulangi lagi. Adapun Rasulullah SAW yang pernah beliau lakukan adalah apa? Meruqyah dan juga diruqyah. Amal kitabatu, adapun tulisan, kaunuhu, yaitu keadaan seseorang yaktubu, bukan Rasulullah ya, afwan ya. Keadaan seseorang menulis di suatu kertas atau bejana atau nampan atau piring misalkan, ini yang melakukannya sebagian salaf. Wa yurwa 'an Ibnu Abbas lakin lam yu'raf atau lam ya'rif sabitan anhu. Lam yu'raf ya, lam yu'raf sabitan anhu. Artinya apa? Memang ini sebagian para salaf ada yang menuliskan di suatu kertas atau mungkin piring atau bejana atau yang semisalnya, diriwayatkan itu dari Ibnu Abbas, akan tapi enggak diketahui tentang apakah ini benar-benar datang dari Ibnu Abbas ataukah tidak. Fa idza fa'ala fala ba'sa lahu, fala ba'sa lahu aslun. Kalau seandainya kok orang itu melakukannya, maka enggak masalah. Memiliki asal usulnya. Barakallahu fikum. Kemudian fa'alahu min ahlil khair. Barakallahu fikum. Atau juga yang mengerjakan seperti ini adalah dari kalangan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa man yu'raf bil khair wal ilm wal fadl, maka siapa saja yang dikenal dia memiliki kebaikan, ilmu dan keutamaan, la na'lam fihi syai'. Barakallahu fikum, maka kami tidak mengetahui. Di situ ada larangan. Maksudnya dibolehkan gitu ya. Fa'alahul a'immah. Bahkan para a'immah pun juga, para imam-imam pun juga melakukannya. Dzakara Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad wa ghairihi, lakin ar-ruqyah aula an yanfus 'alal marid. Barakallahu fikum, yuqra 'alal marid mubasharatan aula wa anfa. Akan tapi yang namanya ruqyah itu lebih bagusnya, lebih aulanya. Barakallahu fikum, kemudian ditiupkan atas orang yang sakit tersebut atau dibacakan langsung kepada orang yang sakit, itu lebih aula, lebih anfa dibacakan langsung. Jadi enggak perlu
enggak perlu dituliskan pada kertas atau pada bejana, piring atau yang semisalnya, walaupun sebagian para salaf melakukannya, namun kita langsung aja kembali kepada intinya, wa khairul huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Rasulullah SAW yang beliau hanya menggunakan ruqyah atau juga beliau di samping beliau meruqyah juga diruqyah. Kemudian beliau mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak masalah dengan ruqyah-ruqyah yang ada selama tidak ada unsur kesyirikan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala fihi masail. Al-ula, yang pertama, tafsir ruqa wa tafsir tamaim. Penjelasan mengenai ruqa itu ruqyah-ruqyah dan penjelasan mengenai tamaim sudah kita lewati. Asal yang kedua tafsir tiwalah. Penjelasan mengenai at-tiwalah sudah kita lewati juga, ilmu persantetan. Secara globalnya ilmu persantetan, semacam dukun itu ya istilahnya, barakallahu fikum, yang membuat seorang istri cinta dengan suaminya, suami berubah cinta dengan istrinya, atau dengan catatan yang umum mungkin membuat laki-laki senang dengan perempuan lain, membuat perempuan senang dengan laki-laki lain, itu masuk dalam tiwalah. Nah, barakallahu fikum, ilmu santet, pelet atau yang semisalnya. Satu yang ketiga, anna hadhihi salasata kullaha min asy-syirki min ghairi istisna. Bahwasanya tiga perkara ini semuanya termasuk kesyirikan tanpa ada pengecualian. Apa tiga maksudnya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya adalah at-tamaim wa tiwalah. Kemudian ar-ruqyah ghairu syar'iyyah. Nah, barakallahu fikum, ruqyah-ruqyah yang tidak syar'i, jimat-jimat dan juga tiwalah tadi. Nah, barakallahu fikum, itu semuanya adalah kesyirikan tanpa dikecualikan. Ar-rabi'atu, yang keempat, anna ruqyata bil kalam al-haqqi min al-'ain wal humah laisa min dzalik. Bahwasanya ruqyah yang dilakukan dengan ucapan yang benar, disebabkan karena penyakit ain atau karena sengatan hewan yang binatang yang berbisa. Nah, barakallahu fikum, ini bedakan, ingat-ingat ya, bukan humma tapi humah. Kalau humma demam panas itu ya. Tapi kalau humah itu sengatan binatang yang berbisa, mungkin kalajengking atau yang semisalnya. Laisa min dzalik, bukan termasuk kesyirikan. Al-khamisatu, yang kelima, anna tamimata idza kanat minal Qur'an faqad ikhtalafa al-ulama hal hiya min dzalik am la. Bahwasanya tamimah, jimat itu kalau sumbernya dari Al-Qur'an, maka para ulama beda pendapat. Apakah termasuk kesyirikan ataukah tidak? Pendapat yang rajih, nah barakallahu fikum, yang namanya tamimah itu adalah apa? Adalah merupakan bentuk kesyirikan ahsan dihindari, mau dari Al-Qur'an atau dari selain Al-Qur'an. As-sadisatu, yang keenam, anna ta'liqal autar 'ala ad-dawab min al-'ain min dzalik. Bahwasanya menggantungkan benang-benang atau tali-tali, digantungkan, dikalungkan kepada hewan-hewan, binatang, disebabkan khawatir kena ain, itu termasuk kesyirikan juga. As-sabi'atu, yang ketujuh, al-wa'idus syadid fi man ta'allaqa wataran. Ancaman yang sangat keras bagi orang yang menggantungkan semacam tali atau benang. Itu tujuannya untuk apa? Imma untuk menangkal bala atau semisalnya. As-saminatu, yang kedelapan, fadlu thawabi man qata'a tamimatan min insan. Keutamaan pahala orang yang memotong jimat yang ada pada manusia. Seperti apa kemarin? Seperti orang yang membebaskan budak. At-tasi'atu, yang kesembilan, anna kalama Ibrahim la yukhalifu ma taqaddam min al-ikhtilaf li'anna muradahu, na'am barakallahu fikum, ashabu Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya ucapan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, la yukhalifu, tidak berseberangan terhadap apa yang sudah kita lewati dari perselisihan yang ada, dikarenakan yang diinginkan beliau adalah apa? Yaitu para sahabatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Na'am barakallahu fikum. Kesimpulannya, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzan wa jazakumullah, kita sudah selesaikan bab majaa fir ruqa wat tamaim. Bab, nah barakallahu fikum, dalil-dalil yang datang mengenai larangan ruqyah-ruqyah yang tidak syar'iyyah dan juga larangan mengenai tamaim, itu jimat-jimat yang ada. Adapun bab yang baru insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.